Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ibadillahi wassolihin amma ba'du. Sahabat Anas, bersama lagi dengan Kak Hadian. Kali ini kita akan seru-seruan belajar dan juga bermain. Tapi di awal ini Kak Hadian akan berbagi kisah tentang seorang sahabat Rasulullah yang beliau pedagang yang sangat dermawan. Kita akan belajar dari sifat karakter kebaikannya. Yuk kita simak bersama-sama ya. Sahabat Anas dimanapun kalian berada. Kisah ini adalah tentang seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kali ini Kak Hadian membawa buku kisah yang pastinya kalian di rumah sudah punya belum bukunya? Nah, dengan banyak membaca, wawasan dan pengetahuan kalian akan terus bertambah. Sekarang kita akan simak kisah sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke kota Madinah atau Yasrib, beliau meninggalkan semua harta kekayaan yang dia miliki. Di kota Mekah, terkenal sahabat Abdurrahman bin Auf adalah saudagar atau pedagang yang sukses. Maka ketika beliau hijrah di kota Madinah atau Yasrib, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Ya, kaum muhajirin adalah umat muslim dari kota Mekah yang berpindah hijrah ke kota Madinah, disebut kaum muhajirin. Sedangkan kaum ansor adalah orang-orang penduduk kota Madinah yang membantu saudara barunya dari kota Mekah. Nah, adik-adik, seorang sahabat dari kota Madinah yang bernama Sa'ad bin Rabi. Beliau adalah orang kaya juga di kota Madinah. Suatu ketika, Sa'ad menawarkan harta yang dia miliki untuk diberikan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Tapi sahabat Anas, sahabat Abdurrahman bin Auf tidak mau menerimanya. Sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau memiliki prinsip tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maka sahabat Abdurrahman bin Auf pun berkata, "Wahai saudaraku, aku pinjam saja uang untuk modal usaha dan tunjukkan di mana letak pasar, aku akan berniaga di sana." Wah, sahabat Abdurrahman bin Auf keren ya adik-adik ya. Beliau tidak mau hanya berpangku tangan atau menerima uluran bantuan orang lain. Sahabat Abdurrahman bin Auf dengan keahlian beliau berdagang, maka ditunjukkanlah sebuah pasar di kota Madinah. Pasar itu bernama Pasar Bani Qainuqa. Pasar itu sangat terkenal di kota Madinah. Dan mulailah sahabat Abdurrahman bin Auf pun dengan modal pinjaman dari sahabatnya yang bernama Sa'ad, beliau membelanjakan barang-barang kebutuhan pokok seperti gandum, minyak samin, kurma. Sungguh cerdas karena bahan-bahan ini selalu digunakan oleh orang-orang di kota Madinah untuk makan sehari-hari. Sehingga dagangan beliau pun setiap harinya selalu laku. Untuk itu adik-adik, hari demi hari, keuntungan dalam berniaga sahabat Abdurrahman bin Auf pun semakin banyak. Dan beliau pun berhasil mengembalikan uang dari pinjaman dari sahabatnya. Adik-adik, sahabat Abdurrahman bin Auf pun selalu membagi keuntungannya untuk disedekahkan. Keren ya? Nah, adik-adik, hari demi hari dalam perdagangannya semakin maju. Banyak orang yang menjadi pelanggan, sehingga sahabat Abdurrahman bin Auf pun mampu menabung untuk beliau nanti berumah tangga. Setelah menikah, sahabat Abdurrahman bin Auf pun tinggal bersama istrinya. Allah terus membanjiri memberikannya rezeki kepada keluarga mereka.
Sampai suatu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf terlihat termenung atau melamun. Istrinya mendekati. "Wahai suamiku, mengapa kau sedang termenung? Apa yang sedang kau pikirkan?" kata istri sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf berkata kepada istrinya, "Bagaimana aku bisa tenang? Aku takut kepada Allah. Lihat, Allah membanjiri kita dengan harta yang banyak. Aku takut ini sebagai istidrat, sebagai Allah memberikan hukuman dengan memberikannya banyak nikmat kepada kita," kata sahabat Abdurrahman. Istri beliau memberi saran adik-adik, "Wahai suamiku, bagaimana kalau harta yang kita miliki kita bagi menjadi 3? Dibagi 3, seperti apa?" kata sahabat Abdurrahman bin Auf. "Sepertiga yang pertama, harta yang kita miliki kita berikan kepada para sahabat muslim di kota Madinah untuk melunasi hutang-hutang mereka. Sepertiga yang kedua, kita pinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga, kita jadikan modal bagi siapa yang ingin berusaha." "Ide yang bagus," kata sahabat Abdurrahman bin Auf. Maka mulai besok sahabat Abdurrahman bin Auf pun melaksanakan ide dari istrinya. Sehingga setiap hari rumah sahabat Abdurrahman bin Auf semakin ramai, tidak pernah sepi. Orang datang dan pergi untuk meminjam dan mengembalikan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata harta banyak yang dimiliki setelah dibagi-bagikan kepada orang lain, diinfakkan, dipinjamkan untuk modal usaha, tidak berkurang, tapi semakin banyak dan semakin banyak. Sahabat Abdurrahman bin Auf bertambah sedih. Beliau kembali berpikir apa yang harus dilakukan. Sehingga sahabat Abdurrahman bin Auf pun sering menangis karena harta yang melimpah yang Allah berikan kepada beliau. Sahabat Abdurrahman bin Auf takut akan hisab yang Allah berikan. Adik-adik, suatu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf mengundang para sahabat yang lainnya untuk makan di rumah beliau. Ketika semua sahabat sudah berkumpul dan hidangan sudah disiapkan, sahabat Abdurrahman bin Auf pun menangis di hadapan para sahabat. "Wahai sahabatku, mengapa kau menangis?" kata sahabat yang lainnya. Abdurrahman bin Auf pun beliau berkata, "Ketika aku melihat kita berkumpul dan ada di hadapan kita banyak hidangan, aku teringat dengan Rasulullah yang selama hidupnya tidak pernah merasa kenyang." Sahabat Abdurrahman bin Auf pun meninggalkan para sahabat dan hidangan yang sudah tersaji. Begitu lembut hati beliau. Nah, adik-adik, untuk itu yuk kita pandai-pandailah menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, bagi kalian yang di rumah, ayah dan bunda yang sudah memberikan banyak hidangan di rumah, ingat ya, jangan mubazir, jangan membuang-buang makanan. Masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang kesusahan. Makanlah yang cukup. Makan kalian sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itulah resep dari Rasulullah agar selalu hidup kita sehat. Nah, sahabat Anas, inilah kisah teladan dari sahabat Abdurrahman bin Auf yang kehadiran ambil dari buku kisah. Nah, teman-teman, setelah ini kita akan ajak Molly untuk bikin kegiatan yang seru ya. Sudah nggak sabar? Yuk kita ikut bersama Kak Hadiah. Sahabat Anas, nah bersama dengan aku, Kak. Iya Molly. Ya. Molly, kali ini di depan kita sudah ada kegiatan yang akan mau dilakukan bersama dengan Kak Hadiah. Iya, Kak. Kak, ini gambar macan, Kak. Iya, ini gambar macan dan juga permainan kardus yang berbentuk apa nih teman-teman? Seperti segitiga ya. Nanti Kak Hadiah akan mengajak kalian ya Molly ya. Iya, Kak. Aku nanti akan mengawasinya dari jauh. Ah, kenapa dari jauh? Dekat saja boleh Molly. Iya, Kak.
Mau bantu? Iya, aku bantu rusak. Lah, nggak boleh ya teman-teman untuk merusak. Molly, Iya, Kak. Molly bantuin Kak Hadian, nanti juga membantu merapikan. Iya, Kak. Teman-teman, yuk kita belajar bersama ya. Ini hasil yang nanti akan kita buat bersama teman-teman. Ini adalah macan. Wow. Ini adalah termasuk binatang yang buas. Maka teman-teman harus hati-hati ya ketika di kebun binatang. Kalian melihat banyak hewan ciptaan Allah. Ada yang jinak dan juga ada yang buas. Nah teman-teman, langkahnya bagaimana? Seperti sebelumnya. Pola gunting. Teman-teman silahkan kalian menggunting dari pola yang sudah ada di majalah Anas. Yuk kalian yang belum punya dapatkan majalah Anas, nanti bisa menghubungi di nomor yang ada di sini ya. Oke. Sobat Anas, kita akan gunting, kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita akan menggunting semuanya teman-teman. Pola-pola ini kalian gunting dengan rapi di setiap bagian sisinya. Setelah pola kalian gunting, teman-teman perlu menyiapkan apa? Ya, teman-teman menyiapkan double tip. Oke ya, kita akan menyelesaikan gunting pola ini seperti ini teman-teman. Setelah nanti selesai, teman-teman menggunting pola, maka yuk teman-teman kita lipat garis potong-potong yang ada dalam pola yang ada di dalam. Kita akan lipat ya. Baik, kita lipat seperti ini. Kita lipat ke dalam. Oke. Terus kemudian teman-teman, kita akan nanti melipat lagi yang ada di baris seperti ini. Ya, terus kemudian ekornya, kemudian juga lipat bagian simetris yang ada di dalam seperti ini. Nah, oke teman-teman, ini ya kalian nanti akan melipatnya dan kalian nanti akan menempel. Oke teman-teman, kita gunting bagian untuk kaki. Kemudian gunting lagi bagian sini. Ya. Ya. Terus kemudian dilipat untuk jarinya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan sekarang setelah pola coba kita rangkai, nanti kita akan merekatkan pola tersebut. Kita akan ambil isolasi ini. Kita akan mengambil isolasi ini.
Kita taruh di sisi bagian dalam. Kita lipat. Ini. Lipat lagi ya teman-teman. Ya, memasukkan di bagian belakang. Oke, sekarang kita akan gunting untuk merekat bagian kakinya. Ya, seperti ini. Kita lekatkan lagi. Seperti ini. Untuk ekornya kita akan gunting. Dan jadilah macan. Seru ya, kita ajak teman-teman dan adik kalian untuk bermain setelah prakarya ini jadi. Keren! Bermain sains bersama sahabat Anas. Kali ini Kak Hadian sudah menyiapkan perlengkapan untuk membuat sebuah percobaan seru. Percobaannya, mengapa air dalam botol bisa naik ke atas? Nah, langkahnya sebagai berikut teman-teman. Siapkan botol air, bisa kalian beri pewarna ya, agar lebih indah nanti untuk kalian lihat. Boleh warna apa saja. Kemudian yang kedua, sedotan. Yang ketiga, kalian siapkan plastisin seperti ini ya. Oke, teman-teman, sedotan nanti kita taruh di dalam botol, terus kemudian kalian tutup bagian mulut botol dengan plastisin ini. Yuk kita lakukan ya. Oke, agar mudah kalian taruh sedotannya ada di tengah. Seperti ini, kalian masukkan dan kalian tekan-tekan agar udara yang ada di dalam botol ini tidak keluar. Nah, tertutup rapat teman-teman. Seperti ini. Nah, oke, kalau semua sudah tertutup, maka teman-teman gunakan dua telapak tangan kita yang hangat ini. Kalau kurang hangat kita gerak-gerakan biar terasa panas. Kemudian kita pegang deh botol ini dan kita lihat apa yang terjadi. Nanti kalian akan melihat air yang ada dalam botol ini naik ke atas sedotan. Nah, sekarang teman-teman kita lakukan lagi ya. Oke, kita paskan dulu sedotannya. Ya, oke. Sekarang kita gosok tangan kita. Bagi tangan kalian yang dingin, maka perlu digosok ya. Setelah itu, kita tekan seperti ini. Dan yang terjadi adalah air yang ada di dalam botol itu naik, teman-teman. Wah, inilah yang disebut udara yang bersifat gas ini akan dipanaskan memuai. Nah, teman-teman, ini permainan ini juga bisa untuk kalian mainkan untuk mengisi kegiatan Ramadan atau kegiatan kalian di rumah. Teman-teman, ketika kalian memegang botol ini, maka kedua telapak tangan yang panas yang berasal dari telapak tangan akan memanaskan udara yang ada di dalam botol. Sehingga udara dalam botol ini akan memuai dan menekan permukaan air ke bawah. Setelah itu, air yang ada di dalam botol akan naik deh melalui sedotan. Itulah cara kerjanya mengapa air dalam sedotan bisa naik ke atas. Teman-teman, seru ya main sains bersama sahabat Anas? Oh iya, jangan lupa di edisi berikutnya kalian ajak saudara-saudara yang lain untuk menyaksikan. Sampai bertemu lagi bersama dengan Kak Hadian dan Majalah Anas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.